Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya akan membahas terkait materi yang mau dibahas kali ini adalah macam-macam data interval atau measurement, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio, serta contoh-contoh masing-masing macam data tersebut. Yang kedua adalah perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non parametrik. Baik, data atau skala nominal yaitu suatu pengukuran paling sederhana dan tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini digunakan untuk memberikan kategori saja, misalkan digunakan untuk memberikan label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori, sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Ciri-cirinya antara lain kategori bersifat mutually eksklusif, atau setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua, kategori data tidak memiliki aturan yang logis, bisa sembarang. Contoh data atau skala nominal yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan saja. Jadi artinya bahwa laki-laki itu tidak lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya. Selain itu, pengelompokan misalnya tempat kabupaten kota kita lahir, ada Bandung, Surabaya, Semarang, ataupun Jakarta, hanya untuk pelabelan saja. Berikutnya, data skala ordinal merupakan suatu pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat rendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Ciri-cirinya antara lain kategori data saling memisah. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besaran karakteristik yang diminta. Contohnya nih, sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut berupa sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, pada variabel sikap ini, sangat setuju bisa dari data sangat setuju ke sangat tidak setuju menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan. Di dalam sebuah penelitian, kategori tersebut bisa disimpulkan dengan misalnya angka 5 untuk sangat setuju, kemudian angka 4 untuk setuju, angka 3 untuk biasa saja, angka 2 untuk tidak setuju, dan angka 1 untuk sangat tidak setuju. Berikutnya data atau skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini juga bisa ditambah atau dikurang. Ciri-ciri dari skala interval antara lain kategori data memiliki sifat saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya, dan perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang digunakan pada kategori. Dan angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak memiliki nilai 0 absolut. Contohnya adalah suhu. Suhu 0 Celcius ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut itu tidak memiliki suhunya. Akan tetapi angka 0 Celcius di sini merupakan ukuran suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Berikutnya, jam 00.00 bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya, karena jam 00 sendiri menunjukkan waktu di mana 00 sama dengan jam 12 malam.
Selanjutnya, data atau skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contohnya, tinggi badan Agung 190 cm, sedangkan tinggi badan Fatinson 95 cm. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali lebih tinggi daripada tinggi badan Fatinson. Contoh yang kedua adalah nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik merupakan ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametrik. Sedangkan statistik non-parametrik merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistika non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Contohnya metode statistika non-parametrik yaitu binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Jadi singkat kata, perbedaan yang dimiliki antara statistika parametrik dan non-parametrik yaitu kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakanlah statistika parametrik. Sedangkan sebaliknya, kalau tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistik non-parametrik. Nah, dalam bentuk tabel, kita bisa melihat antara tabel statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Jika yang pertama, statistik parametrik itu memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Sedangkan sebaliknya, statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. Yang kedua, statistik parametrik memerlukan jenis data bersifat metrik atau kuantitatif. Dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik memerlukan data metrik atau kuantitatif dan non-metrik kualitatif. Bisa dikatakan juga bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Untuk berikutnya, perbedaannya adalah statistik manometrik biasanya menggunakan jumlah data lebih atau sama dengan 30 atau data yang berukuran besar. Karena data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat. Sedangkan statistik non-parametrik biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.